Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku sekalian, kelas 11 TKJ dan 12 TKJ yang saat ini sedang menempuh mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin mempresentasikan bagaimana cara instalasi breaker menggunakan VirtualBox. Oleh karena itu, perhatikan tutorial ini baik-baik sehingga nanti kalian ketika akan menginstal breaker akan berjalan dengan lancar. Oke. Install breaker versi 2.1.1 dengan menggunakan VirtualBox. Jadi langkah pertama, silahkan buka VirtualBox minimal versi yang 5.2.4. Jadi klik VirtualBox, nanti akan muncul menu di VirtualBox. Jadi langkah pertama kita harus install dulu VirtualBox-nya. Setelah kita install VirtualBox-nya, baru VirtualBox itu dapat kita buka. Jadi VirtualBox. Oke. Klik baru ya, klik baru. Kemudian buat nama breaker sesuai bebas namanya ya. Ini breaker test. Kemudian tipenya adalah Linux. Buat tipe Linux, klik Linux. Kemudian versinya adalah ada Linux. Tergantung bitnya. Kalau komputer kalian 32 pakai 32, kalau 64 64. Klik lanjut. Oke, kita atur ukuran memorinya. 1 GB saja cukup atau ya 788. Ini mendekati 1 GB. Ini saya kira sudah cukup. Oke, klik lanjut. Kemudian buat harddisk virtual sekarang. Ya, klik buat harddisk virtual sekarang. Oke, klik buat. Boleh menggunakan disk iMac atau harddisk atau pakai virtual harddisk saja. Kita klik, kemudian lanjut. Oke, dialokasikan secara dinamik. Oke, untuk lokasi ukuran di VirtualBox bisa langsung default 8 GB. Nah, sudah terbentuk breaker karena tadi menggunakan nama breaker test. Kemudian klik pengaturan, jadi ada gambar gearnya, silakan diklik. Kemudian klik penyimpanan. Nah, penyimpanan, klik kosong, ada kata kosong di sana. Terus klik gambar CD, kemudian tambahkan file ISO-nya, di mana kalian meletakkan ISO-nya ya. Cari di folder tempat kita menyimpan ISO breaker. Nah, gunakan yang ada tanda CD-nya. Nah, sudah selesai. Tinggal jalankan sekarang. Nah, tunggu beberapa saat ya. Nah, sambil ngopi, sambil minum, sambil nyemil juga tidak apa-apa ini ya. Nah, ini kecepatan dari instalasi breaker tergantung dari spek komputer kalian. Oke, ada pilihan di sana boot from first hard disk atau install breaker based unattended atau install breaker based with wizard. Nah, saya pilih yang uninstall intended. Oke, kita tunggu. Tunggu kira-kira sampai 20 menit ini ya untuk menginstal. Tergantung tergantung prosesor dan CD kalian dan harddisk kalian. Jadi kalau menggunakan SSD mungkin lebih cepat cara menginstalnya. Kalau menggunakan harddisk mungkin lebih lama. Jadi dalam harddisk itu ada dua sekarang ya. Ada yang SSD, ada yang harddisk ya. Kalau SSD itu kecepatannya lebih besar dari HD. Jadi kalau PC kalian atau laptop kalian masih satu harddisk, nah silahkan kalian lengkapi dua harddisk ya. Harddisk yang pertama SSD itu untuk program, kemudian yang HD itu untuk menyimpan.
untuk menyimpan file-file yang dianggap penting. Ya, jika breaker memulai ulang, biarkan saja ya, tidak apa-apa, tidak usah khawatir. Ya, proses instalasi masih berjalan. Oke, tunggu. Jadi hard disk ada dua ya, ada yang SSD, ada yang HD sekarang ya. Nah, ya, disk breaker final installation ya, ini hampir selesai sudah ya, sudah hampir selesai. Nah, sudah reboot. Jadi harddisknya yang masih HD, anak-anak TKJ minimal pakai SSD ya, minimal pakai SSD sehingga nanti ketika kalian melakukan instalasi apapun akan berjalan dengan lancar. Oke, hampir selesai sudah, tunggu saja ya. Nah, karena proses instalasi memang jalannya seperti itu ya, tergantung spesifikasi laptop. Jadi sekarang Core i sampai 10 sekarang ya, ada Core i 10 sekarang sudah ya. Nah, yang masih dual core, yang masih menggunakan Pentium, nah sudah ketinggalan sekarang itu ya. Kalau dulu Pentium masih hebat, nah sekarang Pentium sudah digilas oleh Core i ya, Core i7. Oke, selesai sudah. Caranya bagaimana? Nah, kita masukkan kalau sudah seperti sudah keluar ya. Login menggunakan root, passwordnya breaker, B-nya besar ya. Kemudian kita akan mengkonfigurasi IP ya. Caranya bagaimana? Ketik v spasi / etc / network interface. Nah, seperti ini ya. Oke, ini jalan. Nah, setelah ini keluar seperti ini ya. Akan keluar. Ini IP bawaan breaker adalah 192.168.2.2. Jadi jaringannya networknya 2 ya. Nah, kita bisa mengubahnya sesuai dengan selera kita ya. Sesuai dengan selera kita. Nah, saya akan merubahnya untuk ya, klik insert bisa ya. Nah, 2 saya ganti 10 sehingga semua network harus diganti 10 ya. Kemudian untuk gateway juga gitu ya, 10 semua. Belakangnya biarkan, tidak apa-apa ya. Untuk keluar ketik escape. Nah, ketik aja escape. Ketik escape. Kemudian dicek dulu ya. Nah, ketik kombinasi shift plus shift titik 2 wiki ya, shift titik 2 wiki ya. Nanti akan keluar gitu ya. Langkah kedua adalah sesuaikan IP address VirtualBox dengan komputer ya, dengan di PC agar satu jaringan. Jadi menggunakan VirtualBox host only ya. Nah, kita setting IP-nya, klik properties, kemudian klik IP versi 4, klik Internet Protocol versi 4. Nah, kita sesuaikan. Ini IP-nya kan masih beda ya. Sesuaikan dengan jaringan yang sudah kalian buat di breaker ya. 192.168.10.1. Jadi jangan sampai angka 10 jangan sampai salah ya. Nah, untuk gateway-nya 192.168.10.2. Oke, boleh. Serah IP address di sini ya. Untuk DNS kita kosongi. Oke, kita klik OK. Oke, yes. Oke, selesai. Jadi IP yang di jaringan, yang di VirtualBox, yang di breaker harus sama dengan yang ada di komputer kita. Oke, kita atur terlebih dahulu menu tampilan di VirtualBox, yaitu klik di pengaturan ya. Oke, ada jaringan, ada pengaturan jaringan, klik dulu. Ubah interface network pada breaker ya, menjadi adaptor hanya host. Jadi kalau bahasa Inggris only adapter. Nah, klik itu NAT, kamu klik ya,
sebelahnya NAT, kamu klik, kemudian kamu arahkan ke adaptor hanya host atau only adaptor kalau di bahasa Inggrisnya. Kebetulan PC saya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, izinkan semua ya. Kalau deny nanti allow all nanti bahasanya kalau di bahasa Inggris ya. Izinkan semua. Oke, baru klik oke. Nah, penyimpanan pengaturan masih berjalan. Ini pun tergantung juga PC kalian. Ketik perintah IP address, IPA ya, untuk mengecek apakah IP address-nya sudah berubah atau belum yang sudah kalian setting ya. Oke, dilihat itu. Caranya bagaimana? Dengan perintah yaitu /etc init.d init working restart. Jadi di restart dulu. PC-nya di restart, bukan PC-nya di restart. Breaker-nya di restart ya. Kemudian baru ketik perintah IPA lagi untuk cek IP-nya. Nah, sudah keluar IP-nya ya. Nah, sekarang coba ping ke driver laptop. Ya, berapa tadi? 192.168.10.1 tadi ya. Oke, klik. Nah, replay. TTL berhasil berarti ya. Kemudian coba buka browser dan ketikkan IP address breaker. Browsernya bisa pakai Mozilla ataupun menggunakan Chrome. Semua bisa digunakan. Tinggal mengetik IP yang sudah kalian buat di breaker. Ya, 192. Masih ingat ya IP-nya ya? Harus ingat, harus hafal. 192. Oke, mana ini? Tombolnya nih. Ya, itu 192 168 kemudian 10.2 tadi ya. Nah, klik. Nah, ini berhasil ya, akan muncul berikan seperti ini. Tindak lanjut saja ya. Kemudian klik terima respon dan lanjutkan. Nah, ya. Nah, akan keluar extension seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan dari extension ketika kalian sudah berhasil menginstalasi breaker menggunakan VirtualBox. Jadi intinya IP yang kalian buat di VirtualBox ketika dipanggil di browser akan muncul tampilan seperti ini ya. Berarti kalau sudah muncul seperti ini, kalian sudah berhasil menginstal breaker. Oke, sampai di sini dulu untuk instalasi breaker. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi breaker. Jadi konfigurasi menggunakan Xlite dan Sweeper. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.